Iya, kalau ada yang melacak sih bisa saja ya, karena itu kan ada menjadi bahagian dari semua putusan yang ada. Dan di banyak negara juga itu kan biasa hakim kemudian membukukan dissenting-dissentingnya. Misalnya di Amerika itu kita baca kumpulan dissenting Justice Breyer misalnya yang baru pensiun di Amerika Serikat soal hukuman mati misalnya. Ada satu bukunya dan itu isinya dissenting-dissentingnya soal pidana mati. Ada juga namanya Justice apa namanya yang terkenal juga karena pendapat-pendapatnya yang berbeda itu juga kemudian melahirkan buku. Nah, saya mungkin belum waktunya untuk apa membukukan dissenting itu. Mungkin nanti kalau sudah selesai menjadi hakim itu menjadi waktu yang tepat melihat kembali dissenting-dissenting itu relevan atau tidak itu dijadikan bacaan umum publik. Sekalipun Pak Bambang, dissenting itu kan sebetulnya sudah dimuat di putusan Mahkamah Konstitusi begitu. Bagi kami alma mater, ku berjanji setia, ku penuhi dharma bakti untuk ibu pertiwi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 73 tahun Universitas Gajah Mada. Menurut rencana, wawancara ini akan kami bukukan menyusul buku seri pertama yang sudah terbit. Saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus Universitas Gajah Mada, khususnya di program dokter, yaitu Bapak Profesor Dr. eh, Saldi Isra, Ya, SH-MPA. Sekarang beliau adalah menjadi hakim Mahkamah Konstitusi. Apa kabar, Prof? alhamdulillah Pak Bambang sehat semua ya. Sehat ya. Eh, Ini Prof. Pak Bambang ini tempat saya belajar pertama buku soal kebebasan pers ini dulu yang diterbitkan. Saya masih ingat itu. Iya, iya. Baik, baik, Prof. Ini Prof. Saldi ini termasuk tokoh muda, lahir 20 Agustus 1968. Saya masih ingat ketika mau masuk MK itu kemudaan sehingga diundur bergabungnya dengan MK. Prof, bisa mulai diceritakan pengalaman ketika kuliah S3 di Universitas Gajah Mada, ya, kemudian tentu meneruskan karir sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, sampai saat ini saya kira, dan saat ini juga menjadi hakim di Mahkamah Konstitusi. Silakan, Bro. Ya, makasih Pak Bambang. Jadi begini, sebetulnya saya tahun 2003 itu pernah ikut sebuah program dengan Van Vollenhoven Institute di Belanda. Jadi ada kayak kolaboratif research ya antara beberapa universitas di Indonesia dengan VVI, Van Vollenhoven Institute di Fakultas Hukum Universitas Leiden. Jadi kerjasama itu di dalamnya terlibat Universitas Andalas di bawah arahan Profesor Takdir Rahmadi yang sekarang juga sedang menjabat Hakim Agung. Lalu ada UGM, ada UI, dan ada 2 atau 3 perguruan tinggi lain.
mengkaji soal pengelolaan tanah di Indonesia. Nah, ketika itu saya dengan beberapa teman, termasuk diantaranya itu ada Pak Sulastriono ya, kalau saya tidak salah dari UGM. Lalu ada Profesor Kurniawarman, kawan seangkatan saya dari UI, ada Dr. Mirna Safitri ketika itu. Nah, sudah ikut beberapa proses bimbingan di Leiden dan sudah mulai menulis proposal singkat ketika itu. Tapi selesai proses itu saya balik ke Indonesia, lalu keinginan untuk terus di Belanda itu menjadi tidak sebesar awal-awal berangkat ke Belanda. Karena saya tahu informasi dan saya lihat ada satu ujian terbuka selama saya di Belanda. Rata-rata mereka menamatkan kuliah itu 6, 7, sampai 8 tahun. Saya berpikir juga Pak Bambang, ini kalau diteruskan di Belanda ini bisa lama juga tamatnya. Dan sayangnya ketika saya memutuskan tidak meneruskan itu, saya tidak langsung mengambil S3, sehingga beberapa kalangan mulai mempertanyakan, saya ini serius atau tidak mau melanjutkan sekolah S3. Karena ketika itu dengan gelar S2 saja, itu sudah jadi narasumber di mana-mana saya ketika itu, termasuk di DPD yang baru-baru ketika itu Pak Bambang. Jadi saya ingat saya dimarahi almarhum Bang Buyung Nasution, dan itu dibawa makan siang, dan diingatkan kepada saya, Anda ini kalau tidak sekolah, dan itu tidak akan mau sekolah lagi katanya. Sekarang terserah mau meneruskan di Belanda atau mau ambil dalam negeri. Nah akhirnya teman saya yang sedang S3 di Belanda, Kurniawarman, menyodorkan saya formulir untuk diisi. Nah saya isilah ketika itu formulir itu dengan pilihan topik disertasi soal perbandingan otonomi khusus Papua dengan otonomi khusus Aceh. Dan itu sudah diterima di UGM dan sudah ditentukan siapa pembimbingnya. Dalam perjalanan saya berganti judul menjadi soal fungsi legislasi DPR. Apa yang menyebabkan saya kemudian memilih UGM? Tidak memilih kampus yang relatif lebih dekat ke Padang, seperti UI, walaupun saya sudah pernah datang ke UI, atau UNPAD misalnya. Itu ada beberapa hal yang saya rasakan. Pertama, saya ini berasal dari kampung ya Pak Bambang ya. Jadi sebuah nagari atau desa dalam bahasa Indonesianya di pinggiran Danau Singkara. Dan ketika itu kan masih masih kental sebutan bahwa UGM itu kan kampus orang-orang dari pedesaan begitu. Dan yang paling penting itu bagi saya, istri saya merasa nyaman melepas saya sekolah ke UGM dibandingkan ke UI atau ke Bandung begitu. Saya tidak tahu begitu saya katakan bagaimana kalau salah satu pilihannya UGM. Oke, ke UGM saja katanya. Saya tanya ke istri, kenapa saya dilepas ke UGM? Katanya, kan ada banyak teman di situ yang sudah sepermainan juga, sudah sepergaulan juga dalam pergerakan-pergerakan pemikiran hukum ketika itu. Ada Profesor Edi Hiarij misalnya, ada Zainal Arifin Mukhtar, ada Denny Indrayana, ada Asrul Halili, dan pada akhirnya saya mendaftar dan diterima di UGM. Nah, itu kira-kira yang menjadi latar belakang saya, Pak Bambang, memilih UGM. Di tengah ketakutan saya, katanya kalau kuliah di UGM itu itu agak dianggap bisa lebih sulit selesai dan segala macamnya, dosen-dosennya sulit dihubungi, itu menjauh lebih menghadapi dosennya jauh lebih kayak menghadapi orang-orang ningrat begitu. Nah di tengah keraguan itu saya tetap mendaftar dan
alhamdulillah ya Pak Bambang ya, saya tidak menemukan apa-apa yang digambarkan sebagian orang kepada saya kalau kuliah di UGM. Hampir semua proses saya itu berjalan relatif lebih aman, dan ketika ketemu dengan proses perkuliahan, bukan proses perkuliahan, menyelesaikan tahap sebelum disertasi, dan itu berlangsung relatif lebih aman. Dan pertimbangan lain mengapa saya memilih UGM ketika itu adalah karena satu-satunya di Indonesia yang menawarkan degree untuk doktor tanpa kelas itu hanya di UGM. Jadi saya memilih UGM dengan pertimbangan-pertimbangan tadi, faktor istri merasa lebih nyaman, ada banyak teman di UGM, dan pertimbangan lain saya ketika itu tidak ada kelasnya. Jadi begitu mendaftar diterima, hanya diberi beban beberapa, kita sebut mata kuliah penunjang disertasi, menulis paper, lalu diserahkan kepada dosen, kalau sudah lulus dianggap sudah selesai. Nah itu beberapa hal, meskipun informasi awal misalnya mengatakan agak lebih berat di UGM itu, lebih feodal dan segala macamnya, dan sekali lagi alhamdulillah kekhawatiran itu tidak saya temui ketika saya mengambil S3 di UGM. Bahkan saya selesai relatif cepat, hanya 2 tahun 4 bulan. Saya masih sisa 7 atau 8 bulan beasiswa Pak Bambang, karena habisnya 3 tahun ketika itu. Nah itu yang cerita singkat saya menyelesaikan S3 di UGM. Terus bagaimana perjalanan sampai akhirnya menjadi hakim konstitusi, Prof? Iya, ini kalau perjalanan menuju karir sebagai hakim konstitusi, saya tidak pernah bayangkan ya Pak Bambang, ketika di S1 dulu, judicial review itu menjadi topik yang tidak banyak diketahui orang, dan tidak banyak disukai orang karena memang tidak menjadi barang yang umum atau topik yang umum dibicarakan di Indonesia. Tapi S1 itu saya sudah menulis soal judicial review. Jadi itu saya menulis skripsi itu tahun 94, kurang lebih sekitar MK berdiri tahun 2003, itu 9 tahun sebelum Mahkamah Konstitusi berdiri. Jadi saya sudah baca banyak bahan tentang Mahkamah Konstitusi, dan ketika Mahkamah Konstitusi berdiri, saya memang pernah berpikir, mungkin satu waktu saya bisa berkarir di Mahkamah Konstitusi sebagai hakim konstitusi, tapi saya tidak bayangkan akan secepat seperti yang terjadi, Pak Bambang. Jadi perkiraan saya mungkin setelah umur 55, mendekat-dekati 60, saya akan menyelesaikan dulu beberapa kewajiban saya di universitas, terutama di Fakultas Hukum Universitas Andalas, sebelum memikirkan karir di luar kampus. Saya masih ingat pesan Profesor Maria kepada saya sebelum menyelesaikan program S3, beliau mengatakan kepada saya, Saldi, setidak-tidaknya kamu harus berbagi ilmu dulu di kampusmu sampai 10 tahun, baru kemudian memikirkan langkah keluar dari kampus kalau mau mengabdi yang lebih luas. Tapi tidak sampai 10 tahun, karena saya tamat tahun 2009, bulan Februari, dan ternyata beberapa tahun kemudian, tepatnya April 2017, saya sudah dilantik sebagai salah seorang hakim konstitusi. Jadi kalau ditanya orang, saya ini apakah digerakkan oleh Yang Maha Kuasa atau tidak, saya sudah menulis skripsi itu tentang judicial review atau pengujian peraturan perundang-undangan dalam sistem ketatanegaraan ketika itu. Ya. Nah, yang menarik, saya mengamati, mungkin bisa betul, bisa salah amatan saya, bahwa sejak di MK, Prof. Saldi ini jarang menulis. Padahal dulu sebelumnya kan produktif sekali, sampai setiap tahun mesti muncul
sebuah buku yang kumpulan artikel yang ditulis selama setahun itu. Mengapa? Ini ada konsepnya atau karena kebetulan saja? Iya, sebetulnya begini, tidak ada juga larangan eksplisit untuk menulis ya sebagai hakim di kode etik hakim konstitusi itu. Tapi saya berpikir, saya termasuk dulu yang agak rewel dengan Profesor Mahfud ketika Pak Mahfud menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi yang terlalu banyak bicara ke publik, terlalu banyak menulis. Saya kira itu bukan prototipe yang ideal untuk seorang hakim menurut saya. Dan begitu saya menjadi hakim, saya harus mempraktekkan apa yang saya yakini untuk posisi sebagai seorang hakim itu. Makanya kemudian Pak Bambang, saya mengurangi frekuensi untuk menulis. Mungkin bukan mengurangi ya, tapi sangat membatasi untuk menulis terutama di media cetak. Sejak April 2017 sampai sekarang ini mungkin belum sampai saya 10 menulis artikel di media cetak, apakah itu di koran maupun di majalah yang sepanjang yang bisa saya catat. Itu volumenya pasti jauh lebih kecil dibandingkan saya sebelum menjadi hakim konstitusi. Sebelum menjadi hakim konstitusi, setidak-tidaknya setahun saya bisa menulis 60 sampai 70 artikel yang dimuat di koran Jakarta ketika itu. Jadi rata-rata bisa 5 sampai 6 artikel per bulan ketika itu saya menulis. Tapi begitu menjadi hakim konstitusi, saya mengurangi itu sampai derajat yang jauh lebih kecil. Tapi di sisi lain, Pak Bambang, sejak menjadi hakim konstitusi, saya relatif produktif untuk menulis buku. Setidak-tidaknya sudah ada 7 atau 8 buku yang saya hasilkan sejak menjadi hakim konstitusi. Dan ada hampir 10 artikel yang terindeks Scopus, jurnal internasional yang saya tulis sejak jadi hakim konstitusi. Dan saya merasakan berkurang memang menulis di Kompas, di media Indonesia, di koran Tempo dan segala macamnya itu. Tapi kemudian ternyata ada di tempat lainnya yang naik juga. Lebih banyak menulis buku dan menulis jurnal internasional begitu. Jadi tidak kurang juga, walaupun pembaca umum menjadi relatif bertanya-tanya. Ya, kalau ketemu sekarang orang yang sering baca tulisan saya, aduh Pak Saldi, aduh Saldi, kami kangen baca tulisannya. Sekarang memang agak terbatas untuk soal-soal yang begitu. Di dalam Pancasila-Mu, jiwa seluruh nusaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Indonesia. Ya, artinya apa yang saya rasakan dirasakan juga oleh orang lain. Nah, itu memang Persis Pak Bambang. ya memang menarik. Prof Mahfud itu antitesanya Prof Jimli. Prof Jimli memang yang berpendapat seorang hakim itu harus bicara melalui putusan-putusannya. Nah, kelihatannya Prof Saldi ini penganut Prof Jimli. Karena saya lihat juga komennya juga jarang sekali. Iya, kalau komentar-komentar juga saya juga sama dengan menulis ya. Karena begini, saya takut kalau saya suatu waktu berkomentar, lalu tiba-tiba itu berkait dengan perkara yang sedang ditangani di Mahkamah Konstitusi. Dan di kode etik itu dikatakan hakim tidak boleh mengomentari perkara yang diputuskan, yang sedang ditangani, dan yang berpotensi ditangani. Nah, itu kan menjadi sesuatu yang berat menurut saya. Kenapa? Bisa-bisa nanti pendapat saya itu mengikat saya untuk menghadapi permohonan-permohonan yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi. Jadi, Pak Bambang, sekarang memang jadi hakim itu memang kata orang profesi yang sunyi, itu betul. Saya misalnya sejak menjadi hakim itu meninggalkan banyak
grup WA ya yang dulu itu banyak sekali, begitu jadi hakim terpaksa ditinggalkan karena tidak mau terlibat polemik dengan banyak orang. Bahkan apa namanya, komunitas bergaul pun sekarang menjadi terbatas dengan teman-teman. Karena apa? Ya kalau saya misalnya ketemu dengan teman-teman lama saya, dan jangan-jangan mereka sedang ada perkara di Mahkamah Konstitusi, mereka sedang jadi ahli di Mahkamah Konstitusi. Nah yang kayak begitu harus saya jaga betul, sebab bagi saya kalau satu waktu dianggap melanggar kode etik, itu salah satu soal yang menurut saya menjadi catatan jeleknya menjadi hakim konstitusi. Tidak itu saja Pak Bambang, saya dulu sebelum menjadi hakim konstitusi, karena pemegang kartu platinum Garuda itu ya, karena sering terbang itu kalau mau terbang selalu mampir dulu di lounge Garuda. Sejak menjadi hakim konstitusi, saya tidak mau lagi duduk di lounge Garuda. Jadi kalau ke bandara, langsung ke gate dan langsung masuk pesawat begitu. Jadi ada apa namanya, situasi yang kadang-kadang saya merasakan jangan-jangan ini saya ciptakan sendiri sehingga saya menjadi sulit untuk bisa berkomunikasi normal dengan banyak orang. Tapi menurut saya itu resiko yang saya hadapi sebagai hakim sekarang. Iya, baik, menarik. Tapi saya juga mengamati Prof. Saldi ini di dalam keputusan-keputusan termasuk hakim yang sering memberikan dissenting opinion. Apakah itu berarti sering bertentangan dengan para hakim yang lain? Sebetulnya tidak juga ya, kalau dibandingkan dengan hakim-hakim yang pernah ada, mungkin saya tidak termasuk orang yang paling banyak berpendapat berbeda ya. Tapi kalau di 5 tahun terakhir kalau ditelusuri, ya saya termasuk yang banyak, itu tidak salah lah hitungan seperti itu. Apakah itu termasuk sering berhadapan? Iya, Pak Bambang, kita ketika di rapat permusyawaratan hakim itu kan sebetulnya jual beli gagasan. Saya datang dengan pendapat hukum saya. Pendapat hukum saya itu kemudian yang saya perdengarkan, yang saya sampaikan dalam forum yang disebut rapat permusyawaratan hakim. Sementara hakim lain juga akan begitu menyampaikan posisinya. Nah, perdebatannya ada di situ. Nah, jika pada akhirnya apa yang saya konsepkan itu tidak terterima oleh mayoritas, pilihannya kan saya menjadi dissenting, berbeda pendapat. Dan itu normal difasilitasi oleh hukum acara di peradilan, termasuk di Mahkamah Konstitusi. Dan bahkan saya kadang-kadang juga bisa berbeda, datang dengan asumsi seperti ini, lalu setelah berdiskusi, ternyata pendapat yang diajukan oleh Hakim A, Hakim B itu lebih rasional dibandingkan pendapat saya mungkin juga berubah itu, Pak Bambang. Jadi ini soal karena hakim konstitusi itu termasuk hakim yang lain juga, dia kan sebetulnya mandiri, independen untuk hal-hal yang berkaitan dengan putusan ini. Jadi tidak ada yang akan bisa mempengaruhi. Ya, kalau ada perdebatan, itu memang perdebatan mencari titik pertemuan di antara berbagai pendapat terkait dengan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Tapi itu kan menarik itu. Dissenting opinion itu kalau dikumpulkan, artinya dilacak itu, disusun, itu kan kemudian membentuk konsep berpikir hukum, mungkin bahkan idealisme. Ya. Jadi itu bisa dilacak itu, artinya itu posisinya seperti apa? Gimana Prof kalau ada yang melacak seperti itu? Iya, kalau ada yang melacak sih bisa saja ya, karena itu kan ada menjadi bagian dari semua putusan yang ada. Dan di banyak negara juga itu kan biasa hakim kemudian membukukan dissentingnya. Misalnya di Amerika itu kita baca kumpulan dissenting Justice Breyer misalnya yang baru pensiun di Amerika Serikat soal hukuman mati misalnya.
Ada satu bukunya, dan itu isinya dissentingnya soal pidana mati. Ada juga namanya Justice apa namanya yang terkenal juga karena pendapat-pendapatnya yang berbeda itu juga kemudian melahirkan buku. Nah, saya mungkin belum waktunya untuk membukukan dissenting itu. Mungkin nanti kalau sudah selesai menjadi hakim itu menjadi waktu yang tepat melihat kembali dissenting itu relevan atau tidak itu dijadikan bacaan umum publik. Sekalipun Pak Bambang, dissenting itu kan sebetulnya sudah dimuat di putusan Mahkamah Konstitusi, begitu. Iya, iya baik. Prof. Saldi, sekarang yang masalah keaktual ya. Ini Iya. kan ada masalah menurut saya ada dua yang penting yang ada hubungannya dengan DPR. Yang pertama soal tarik ulur soal usia. Ya, kemudian yang kedua adalah proses pengusulan pergantian hakim konstitusi yang menurut saya juga agak aneh juga gitu. Nah, mungkin Prof. Saldi agak susah mengomentari itu, tapi saya hanya minta sebenarnya yang ideal seperti apa? Begini ya, soal usia kalau kita baca usia hakim konstitusi itu sejak awal memang berubah-ubah ya Pak Bambang ya. Di awal itu usia 40. Jadi makanya bisa menghadirkan hakim konstitusi sekelas Idewa Gede Palguna. Itu masuk Mahkamah Konstitusi ketika berusia masih menjelang 42 tahun. Jadi belum genap 42 tahun. Muda, berpikiran kritis, dan menurut saya ketika saya bergabung di Mahkamah Konstitusi, saya termasuk orang yang salah seorang hakim yang saya belajar bagaimana sih sebetulnya memosisikan diri sebagai hakim konstitusi, bagaimana belajar menerah putusan, belajar bikin pendapat-pendapat hukum. Jadi saya termasuk belajar ke beliau. Kemudian ada perubahan undang-undang ini, naik usianya menjadi 47 tahun. Nah ini kan agak ganjil ini pilihan 47 nih, saya nggak tahu ini apa dasarnya. Lalu kemudian naik lagi menjadi 55 tahun, yang tersangkut dengan saya di undang-undang yang baru. Sekarang rencananya mau direvisi lagi, usia itu diturunkan lagi menjadi 50 tahun, katanya begitu di draft yang sudah disepakati di Balik dan sudah menjadi usulan DPR dan sudah diketok palu untuk dibahas lebih lanjut. Nah, kalau kita berkaca ya di negara-negara lain, usia 55 itu usia yang terlalu tinggi untuk menjadi hakim konstitusi menurut saya. Di banyak negara itu ada yang 40, ada yang 45, ada yang 50, itu pun jarang. Jadi range-nya itu lebih banyak 40-45. Itu. Kenapa? Saya termasuk salah seorang yang berpendapat negarawan seseorang itu, sebagaimana disyaratkan oleh konstitusi, itu tidak melulu ditentukan oleh usia. Nah itu. Nah oleh karena itu, soal usia menurut saya memang sesuatu yang bisa kita perdebatkan lah. Tapi menurut saya angka 55 itu terlalu tinggi untuk syarat menjadi hakim konstitusi. Dan kalau orang berada pada masa emas berpikir itu sebetulnya kan 40 sampai 50 begitu. Kalau mau melihat orang kemana arah berpikirnya, umurnya dari 40 sampai 50. Nah itu soal yang pertama. Soal yang kedua, nah ini agak rumit saya komentari ya, karena saya berusaha menghindari mengomentari kejadian yang baru dialami salah seorang kolega kami di Mahkamah Konstitusi, yaitu dengan pergantian Wakil Ketua Profesor Aswanto dengan Profesor Guntur Hamzah. Jadi untuk yang satu ini perkenankan saya tidak menjawabnya Pak Bambang, karena rumit untuk menjawabnya, dan mungkin satu waktu saya bisa menjelaskan bagaimana posisi saya terkait dengan soal-soal yang begini. Bagi kami alma mater, ku berjanji setia, ku penuhi dharma bakti, untuk Ibu Pertiwi.
Ya itu karena ini komentar saya aja. Komentar saya Ya, itu bukan saja ketika pergantian apa yang diganti, tapi yang menggantikannya juga prosesnya eh, unik juga itu kan. Jadi nggak pakai seleksi, nggak pakai apa langsung ya kalau menggantikan. itu sih saya membaca, mendengar, dan kritiknya memang banyak seperti itu yang Iya, disampaikan oleh orang yang mengamati dan ya, memperhatikan dinamika di sekitar Mahkamah Konstitusi terakhir begitu. ya. Nah, sekarang ini Pak, ada kesan ya, baik secara kelembagaan maupun apa hakim konstitusi itu yang ya kalau tidak berpolitik ya agak dipengaruhi lah, agak terpengaruh juga oleh masalah politik. Nah, kebetulan indikasinya memang tidak secara langsung. Indikasinya itu yang kita tiba-tiba juru bicara mengatakan nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba mengatakan presiden yang sudah 2 kali boleh nyalon sebagai wakil presiden yang kemudian banyak dipersoalkan orang banyak. Ini apa pendapat Pak Prof. Saldi? Jadi gini, kalau pendapat hakim itu kan bisa dibaca sih di posisi putusan ya. Dan yang kemuncul kemarin itu kan sudah diklarifikasi. Itu bukan pendapat Mahkamah Konstitusi, karena itu pendapat yang dikeluarkan oleh Humas Mahkamah Konstitusi ketika dia berkomunikasi dengan salah seorang awak media ya, yang kemudian merilis pendapat itu. Nah itu kan clear menurut saya. Nah soal itu Mahkamah Konstitusi sampai saat ini belum ada pendapatnya karena belum ada permohonan terkait dengan itu. Jadi ada posisi hakim, posisi mahkamah sebetulnya bisa dilihat nanti kalau ada permohonan dan bagaimana mahkamah memutus yang terkait dengan soal ini, Pak Bambang. Iya, tapi minimal secara etis apakah boleh ada karyawan seperti itu yang bisa-bisa disalah tafsirkan oleh masyarakat itu seperti seolah-olah karena memang dia juru bicara itu dianggap pendapat lembaga apa nggak ada apa ya. Ya, begini juga, kritik saya juga ke teman-teman media, itu kadang-kadang tidak membedakan ya, selalu menganggap sesuatu yang keluar dari Mahkamah Konstitusi itu dianggap sebagai posisi Mahkamah Konstitusi. Padahal kalau mau objektif harusnya kan disebut pendapat A dalam posisi begini di Mahkamah Konstitusi. Jadi orang kan jadi mensimplifikasi, menganggap itu pendapat Mahkamah Konstitusi, itu satu. Yang kedua, Pak Bambang, kita di mahkamah itu kan ada dewan yang menegakkan etik kalau terjadi pelanggaran etik oleh oleh hakim konstitusi. Walaupun sekarang ini sedang dalam proses untuk pembentukan setelah undang-undang yang baru. Nah, kalau soal pegawai, karena kemarin itu pegawai itu menjadi urusan dari Kesekretariatan Jenderal. Nah, jadi saya paham dan pasti Sekretariat Jenderal tidak diam melihat reaksi yang terjadi kemarin. Tapi apa yang dilakukan saya juga tidak tahu persis, Pak Bambang. Tapi yang sekali lagi perlu ditegaskan itu bukan pendapat mahkamah. Nah, itu penting dan sudah diklarifikasi seperti itu. Bagi kami mahasiswa Gajah Mada semua, ku berjanji memenuhi panggilan bangsa. Oke. Nah, sekarang kita balik ke UGM, Bro. Iya. Banyak orang yang mengatakan ya bahwa sekolah di UGM itu bukan hanya mendapat apa ya keterampilan, keahlian, wawasan, tetapi juga karakter yang kuat yang menjadi ciri UGM itu eh, diberikan katanya. Mereka merasakan itu. Prof. Saldi seperti apa? Iya, saya salah satu yang saya rasakan itu. Sekalipun saya sekarang menjadi hakim konstitusi, tapi kesederhanaan yang ditanamkan oleh UGM dalam keseharian selama saya UGM itu menjadi salah satu panduan saya dalam menghadapi situasi seperti dengan posisi seperti ini, Pak Bambang. Jadi saya tetap tampil kalau boleh dicek
orang-orang yang mengamati saya sebetulnya tidak terlalu banyak perbedaan tampilan saya sekarang dengan sebelum menjadi hakim konstitusi. Jadi hidup yang simple, sederhana itu tetap menjadi salah satu pegangan saya. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin pelajaran lain yang bisa saya tarik dari UGM itu adalah bagaimana bisa menginternalisasi masalah-masalah yang muncul sebelum itu dijadikan pendapat yang dikeluarkan ke publik. Jadi kan prinsipnya begini, sampaikanlah apa yang Anda ketahui, tapi tidak semua yang diketahui itu harus disampaikan. Nah gitu. Jadi ini kan ada proses di internal yang kemudian bisa, ini bisa dikemukakan, ini tidak, dan segala macamnya. Menurut saya itu pelajaran penting yang saya peroleh di UGM. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, solidaritas di antara lingkungan. Pak Bambang, saya pernah kemukakan di salah satu poin pidato saya dikukuhkan sebagai guru besar. Saya merasa UGM itu tidak hanya berhasil memberikan gelar doktor kepada saya, tapi juga berhasil mengajarkan kepada saya bagaimana bisa bertahan hidup di tengah segala keterbatasan. Dan lingkungan UGM yang saya rasakan ketika itu, karena saya punya banyak teman di situ, dan itu bisa menganggap kuliah itu bukan penderitaan begitu. Saya tetap dihargai, kalau ada kegiatan bisa dijadikan narasumber, diajak diskusi dan segala macamnya. Itu saya dapatkan di UGM, dan itu seperti kalau mau saya sebut kayak uluran tangan yang tidak bisa saya bayangkan sebelumnya, sebelum saya masuk ke UGM. Jadi saya katakan saya tidak pernah merasa kekurangan selama di UGM, karena lingkungan itu memungkinkan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang muncul selama kuliah ketika itu. Dan saya bayangkan mungkin akan sulit saya temukan di tempat lain begitu. Prof. Saldi ini kan hakim konstitusi yang diusulkan oleh pemerintah. Iya. Apakah itu diuntungkan karena jaringan UGM memang banyak yang duduk di pemerintahan? Saya nggak tahu ya, karena saya itu diseleksi bukan ditunjuk langsung oleh Presiden, Pak Bambang. Jadi dulu ada tim seleksi yang menyeleksi saya, ada belasan orang yang mendaftar, kemudian diseleksi oleh tim seleksi yang ketika itu ada sejumlah nama yang kita tidak ragukan ya, kredibilitasnya, yang dipimpin oleh mantan hakim konstitusi, bekas ketua Mahkamah Konstitusi juga, Pak Profesor Haryono, ada juga Pak Marwarar, dan ada 7 orang ketika itu yang menilai saya kan. Dan di akhirnya 3 nama yang diusulkan ke Presiden itu katanya diinformasikan eksplisit saya itu peraih ranking 1 di seleksi. Nah, kalau kemudian Presiden memilih saya kan sebetulnya tidak salah-salah amat juga. Jadi saya juga tidak tahu ya, bukan karena faktor UGM-nya dalam proses seleksi itu, dan lebih kepada faktor bagaimana record saya untuk isu-isu ketatanegaraan dan record saya ketika seleksi yang dilakukan oleh panitia seleksi itu. Di dalam Pancasilamu, jiwa seluruh nusaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Indonesia.
Ya, baik. Terakhir, Prof, mungkin Ya, ada saran atau harapan ya, baik kepada institusi UGM maupun kepada sivitas akademika, para alumni yang lain, dan para mahasiswa, bagaimana mempersiapkan diri bukan hanya di lapangan pengabdian, tapi benar-benar kan UGM itu menyatakan sebagai perguruan tinggi rakyat, ya, perguruan tinggi budaya, ya, perguruan tinggi Pancasila kalau tidak salah. betul, betul Pak Bambang. Jadi saya katakan kalau mau memilih dan memiliki kesempatan yang lebih banyak untuk merefleksikan diri, membaca, merenung sambil menulis disertasi, terutama bagi yang S3 ya, mungkin tidak ada keraguan untuk bagi saya untuk mengatakan UGM menjadi salah satu pilihan terbaik untuk itu. Karena apa? Pak Bambang bisa bayangkan nggak kalau dulu misalnya saya jadi memilih ke UI misalnya, lalu itu setiap hari bersentuhan dengan pusat-pusat kekuasaan yang memerlukan pendapat ini, yang memerlukan ini dan segala macamnya. Jangan-jangan saya tidak jadi bisa menyelesaikan kuliah ketika itu. Karena apa? Lebih sibuk mengurus soal-soal di luar perkuliahan. Jadi UGM itu tempat yang paling cocok menurut saya untuk kuliah dengan benar, tanpa kemudian merasa tertinggal oleh kebisingan yang ada di ibu kota pemerintahan. Jadi kata masih bisa mengikuti, tapi fokus untuk menyelesaikan studi itu tidak terganggu. Dan saya merasakan itu. Saya sampaikan di awal, saya menjadi salah satu alumni S3 UGM yang bisa cepat selesai. 2 tahun 4 bulan ketika itu Pak Bambang. Nah, oleh karena itu menurut saya mungkin yang catatan saya yang perlu disampaikan juga terkait dengan institusi di UGM, terutama program doktoralnya itu, memang harus ada upaya pematangan ya. Jadi pematangan dalam proses itu, sehingga nanti kalau sudah selesai S3, itu betul-betul menjadi orang yang dapat dikatakan jadilah untuk menghadapi persoalan-persoalan hukum di Indonesia, begitu. Jadi jangan sekedar selesai mendapat gelar doktor, tapi kemudian belum terlalu siap menghadapi kebutuhan-kebutuhan hukum real yang kita hadapi di negeri ini. Baik, terima kasih sekali Profesor Dr. Saldi Isra, SH-MPA. Terima kasih Pak Bambang. Saya mohon maaf juga harusnya kita kemarin atau minggu minggu kemarin, tapi karena ini ada waktu dan ini saya lagi mengikuti konferensi Mahkamah Konstitusi sedunia di Bali, dan ini dihadiri hampir 140 negara, Pak Bambang. Jadi saya sudah selesai tadi sesi saya dan saya minta izin, alhamdulillah bisa. Dan yang paling penting itu selamat buat kita semua, dan terima kasih saya kepada Pak Bambang, juga kepada alma mater saya di Universitas Gadjah Mada, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Baik, sekali lagi terima kasih Profesor Dr. Saldi Isra, SH-MPA, Hakim Mahkamah Konstitusi, atas segala yang sudah disampaikan, yang tentu memperluas wawasan kita, pengetahuan kita, dan syukur bisa memberi inspirasi dan motivasi, terutama bagi generasi muda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Bambang. Yo, selamat sore. Assalamualaikum.